Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau menerangkan penerapan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, apakah ilmu kimia itu? Nama ilmu kimia berasal dari bahasa Arab, yaitu al-kimia, yang berarti perubahan ilmu. Hal ini berarti ilmu kimia dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari rekayasa materi. Berikut penerapan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan ilmu kimia dalam bidang pertanian. Ilmu kimia dalam bidang pertanian dimanfaatkan untuk membuat pupuk guna meningkatkan kesuburan tanah dan memberi nutrisi yang diperlukan oleh tumbuhan. Hal ini dilakukan agar para petani bisa memanen tanaman mereka dengan lebih baik. Bidang biologi. Ilmu kimia dan bidang biologi saling bergantung. Hal ini lantaran proses kimia berlangsung dalam tubuh makhluk hidup, membutuhkan penjelasan biologi. Contohnya, proses pencernaan merupakan proses kimia yang dipelajari dalam biologi dan diperlukan pengetahuan tentang struktur maupun sifat senyawa seperti karbohidrat, protein, lemak, enzim, dan vitamin. Bidang selanjutnya adalah dalam bidang arkeologi. Dalam bidang arkeologi, ilmu kimia dibutuhkan untuk menentukan umur fosil. Fosil yang ditemukan dapat ditentukan usianya dengan radiostop karbon 14. Selanjutnya, ilmu kimia dapat diterapkan pada bidang hukum untuk membuktikan tindak kejahatan seseorang. Maka dibutuhkan pemeriksaan DNA. Pasalnya, struktur DNA setiap individu akan berbeda, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Selanjutnya adalah dalam bidang rumah tangga. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jauh dari kimia, seperti sabun yang digunakan untuk mandi, deterjen yang digunakan untuk mencuci pakaian, atau garam dapur yang digunakan untuk memasak. Itu semua adalah bahan-bahan kimia. Bidang berikutnya adalah bidang industri. Ilmu kimia juga bisa dimanfaatkan dalam bidang industri. Salah satunya dalam bidang industri pangan, di mana ilmu kimia menjadi alat bantu meningkatkan mutu dan persediaan pangan dan penggunaan. Di samping itu, bisa dimanfaatkan untuk membuat mesin-mesin besar yang membutuhkan logam baik. Selain di berbagai bidang, ilmu kimia juga berperan dalam tubuh kita. Apa saja perannya? Peran kimia dalam tubuh kita yaitu kimia menjadi elemen penyusun dalam tubuh. Tubuh kita terdiri dari senyawa kimia yang merupakan kombinasi unsur-unsur kimia. Meskipun kita mungkin tahu bahwa tubuh kita bagian besar tersusun oleh air, ada pula unsur-unsur lain yang terdapat dalam tubuh kita, yaitu nitrogen, fosfor, hidrogen, oksigen, kalsium, kalium, belerang, magnesium, dan lain-lain. Selain pada tubuh kita, kimia juga berperan dalam pembuatan pengawet makanan. Jika kita pernah membaca bahan-bahan pada botol saus tomat, selai, atau acar, kita mungkin akan terkejut melihat daftar bahan kimia yang berguna untuk mengawetkan makanan. Pengawet makanan berfungsi untuk menunda pertumbuhan mikroorganisme pada makanan.
Pengawet makanan kimia tidak hanya mencegah pertumbuhan bakteri, virus, tetapi juga menghambat oksidasi lemak yang bertanggung jawab untuk membuat makanan tengik. Pengawet makanan kimia yang paling umum adalah natrium benzoat, asam sorbat, kalium sorbat, natrium sorbat, asam propionat, dan garam asam nitrat. Kimia berperan dalam pembuatan pemanis buatan. Pemanis buatan tidak memberikan kalori ke tubuh karena zat ini diekstrasikan melalui urin. Sebagai contoh, aspartame yang digunakan dalam minuman dingin dan es krim, alitame ini 2000 kali lebih manis daripada sukrosa. Kimia juga berperan dalam membuat makanan mengembang. Kimia berperan dalam membuat makanan mengembang. Baking soda adalah agen ragi yang efisien. Penambahan soda kue ke dalam roti sebelum dipanggang menyebabkan produksi pada karbon dioksida yang akhirnya kondisi inilah menyebabkan roti mengembang. Kimia berperan dalam proses pencernaan. Ketika kita memasukkan makanan ke dalam mulut, sejumlah reaksi kimia yang berbeda dimulai di saluran pencernaan kita. Air liur mengandung enzim amilase yang bertanggung jawab untuk memecah karbohidrat. Perut memproduksi asam klorida. Hati melepaskan empedu dan senyawa yang berguna untuk membantu proses pencernaan. Semua enzim pencernaan mengalami reaksi kimia sehingga pencernaan yang tepat serta asimilasi makanan terjadi. Terima kasih. Hanya itu yang saya dapat sampaikan dalam video ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.